Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tata cara niat di dalam sholat. Para pemirsa, langsung saja kita mulai bahwa di dalam sholat ada tata cara tertentu yang mesti dilakukan dalam berniat. Misalnya dalam mazhab Syafi'i, satu hal yang paling mendasar yang mesti diperhatikan adalah bahwa niat sholat dilakukan di dalam hati bersamaan dengan pengucapan takbiratul ihram. Jadi niat itu diucapkan di dalam hati atau dilintaskan dalam hati bebarengan saat kita mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar saat mengawali sholat. Dan mengucapkan niat sholat dengan mulut sebelum takbiratul ihram adalah bukan kewajiban, namun suatu kesunahan untuk dapat membantu hati mengucapkannya pada saat mulut mengucapkan takbiratul ihram. Nah, jadi intinya kadang sebelum sholat kita mengucapkan usolli fardhos subhi, usolli fardhol maghribi dan seterusnya. Kemudian takbir Allahu Akbar. Sebelum takbir apabila kita berniat maka itu dihukumi sunnah dan itu bukan wajib. Fungsinya apa? Untuk membantu saat kita berniat dalam hati bebarengan saat takbiratul ihram. Yang wajib ialah saat kita mengangkat Allahu Akbar dalam hati kita lintaskan usolli fardhos subhi, usolli fardhol maghribi dan seterusnya sebagaimana yang diterangkan di kitab Kasyifatus Sajah karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Selanjutnya para ulama mengatur tentang tata cara berniat sholat dengan melihat status hukum sholatnya sebagaimana yang dituturkan Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah. Ini dijelaskan tentang minimal niat yang harus diucapkan oleh musolli atau orang yang sholat. An-niyatu thalathu darajatin, bahwa niat memiliki 3 tingkatan. Ingka natis sholatu fardon, bila sholatnya fardu, wajaba qasdul fi'li, maka orang yang sholat tadi wajib untuk menyengaja melakukan perbuatan, watta'yinu dan menentukan sholatnya, wal faridatu dan menyebutkan kefarduannya. Itu kalau sholatnya fardu. Jadi 3. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan karotibatin au dzati sababin, namun apabila sholat yang dikerjakan ialah sholat sunnah yang memiliki waktu atau sholat sunnah yang terikat waktu, karotibatin seperti sholat rawatib, au dzati sababin atau seperti sholat yang memiliki sebab, wajaba qasdul fi'li wat ta'yinu, maka wajib 2 syarat, yakni qasdul fi'li melakukan pekerjaan, wat ta'yin dan penentuan akan sholat yang dikerjakannya. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan, namun apabila sholat yang dikerjakan ialah sholat sunnah mutlak, wajaba qasdul fi'li faqat, maka wajib hanya menyengaja sholatnya saja. Jadi menyengaja melakukan pekerjaan. Yang pertama tadi kita bahas, yakni niat sholat fardu harus mencakup 3 unsur, yakni qasdul fi'li, ta'yin dan fardiyah. Qasdul fi'li kalau dibahasakan ialah usolli, jadi menyengaja melakukan perbuatan atau sholat. Usolli, saya niat sholat. Kemudian ta'yin, yakni penentuan sholat apa yang dilakukan. Usolli maghrib misal, maghrib ya. Dan fardiyah menentukan kefarduannya. Jadi usolli fardhol maghribi. Usolli ialah bentuk dari qasdul fi'li, fardhon menentukan kefarduannya,
atau menyebutkan kefarduannya. Ta'yin menentukan nama sholat yang dikerjakan. Usolli fardul maghribi, usolli fardul isya'i, usolli fardul subahi, dan sholat 5 waktu yang lainnya. Adapun niat sholat sunnah yang telah ditentukan waktunya atau sholat sunnah yang memiliki sebab, dalam niatnya wajib memuat 2 unsur, yakni qasdul fi'li dan ta'yin. Usolli harus ada usollinya, ta'yin dan penentuan sholat sunnah yang dilakukan tadi. Contoh sholat tahajud misalnya, usolli tahajudi cukup, usolli duha cukup, usolli Aidil Fitri misalnya, itu sholat hari raya. Usolli tahajudi sholat tahajud, usolli duha sholat duha. Yang mana sholat tadi itu ada waktu tertentu dan juga ada sebabnya. Yang ada sebab kayak tadi ya, sebab meminta hujan, usolli istisqai, minta hujan. Usolli Aidil Fitri, usolli duha, itu terikat dengan waktu. Yang ketiga ialah niat sholat sunnah mutlak. Jadi kalau sholat sunnah mutlak tidak terikat oleh waktu dan tidak adanya sebab, maka cukup hanya dengan memenuhi unsur qasdul fi'li saja. Maksudnya apa? Cukup mengucapkan usolli cukup. Misal seperti sholat tasbih, nggak ada waktu khusus, nggak harus siang, nggak harus malam, tanpa ada sebab. Adapun kalimat-kalimat niat tersebut di atas sudah mencukupi tanpa harus ada tambahan kata mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala atau penyebutan jumlah bilangan rakaat, arba'a rakaatin, salasa rakaatin, karena kata-kata tambahan tersebut berstatus hukum sunnah. Bila yang bersangkutan menyebutkan bilangan rakaat namun salah, tidak sesuai dengan bilangan yang semestinya, maka menjadikan sholatnya tidak sah. Misal sholat maghrib 3 rakaat tapi salah menyebutkan, harusnya usolli fardhol maghribi thalatha rakaatim mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Salah menyebutkan usolli fardhol maghribi arba'a rakaatin, harusnya thalatha jadi arba'a. Thalatha artinya 3, arba'a artinya 4. Maka yang demikian bisa menjadikan sholatnya tidak sah. Hanya saja bila orang yang mau melakukan sholat secara berjamaah dan ia sebagai makmum, maka pada niatnya harus ditambahi kata makmuman. Sebaliknya, kalau menjadi imam tidak diwajibkan mengucapkan imaman. Jika tidak mengucapkan imaman, maka ia tidak mendapat keutamaan daripada jamaah tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.